Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Oscars. Masih di episode ngocok ngobrol bareng content creator. Nah, di episode kali ini gue akan ngundang lagi Kak Indra Pradja yang sebelumnya pernah kita undang. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin lagi mengenai travel blogging. Kita akan ngobrol dengan beliau mengenai salah satu profesinya beliau yang merupakan sebagai public speaker. Nah, kita langsung aja ngobrol nih ya. Halo Kak Indra, apa kabar? Halo Oscar, baik, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kebetulan gue kenal Kak Indra ini udah 9 tahun karena dulu dia adalah MC di resepsi pernikahan gue. Iya. Iya kan? Benar. Benar. Kak Indra, lo kan emang suka berbicara gitu ya, suka berbicara di depan publik gitu ya. Terus gue sempat melihat status IG story lu beberapa hari yang lalu mengenai perbedaan pola pendidikan di Indonesia dan di luar negeri. Jadi kita tuh selalu dicekokin dengan lu belajar terus tuh. Pokoknya hafalan ujian. Iya. Nah, sementara di luar negeri itu kan beda. Dari dia kecil apa yang diajar SD, TA, SMP, SMA itu udah beda-beda gitu. Jadi lebih apa ya? Si anak itu jadi lebih bisa mengembangkan bakatnya gitu ya. Betul. Kalau di kita kan kayak semuanya harus lu kuasain gitu kan. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang perbedaan pola pendidikan itu, ada nggak sih kaitannya dengan public speaking? Oh, ada sekali. Oke. Jadi kalau gue tuh yakin ya, kemampuan orang berbicara di depan publik itu tidak tumbuh serta-merta. Betul. Jadi Setuju. itu tuh berdasarkan kesenangan ketika melakoni hal tersebut gitu loh. Jadi kan kalau orang bilang ada introvert, extrovert gitu. Yeah. Nah, introvert dan extrovert itu memang mempengaruhi kemampuan orang untuk memiliki kecenderungan bicara di depan publik. Tapi jangan salah, introvert pun kalau memang dia memiliki kepiawaian menyampaikan sesuatu dengan tepat juga bisa. Karena sebenarnya seorang public speaker itu, kemampuan public speaking itu bukan hanya soal lo bisa ngomong, bukan soal itu. Yeah. Karena semua kita bisa ngomong gitu loh. Karena kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa ngapain lah belajar public speaking, ngapain gua harus bisa public speaking, orang gua lancar kok ngomong. Memang lancar, semua orang juga lancar ngomong. Tapi kan yang namanya public speaking itu adalah bicara di depan umum dengan sebuah tujuan agar dipahami oleh audiens gitu loh. Yeah. Nah, kadang-kadang kan, sedangkan bicara di depan umum itu supaya dipahami oleh audiens itu ada caranya, bahkan ada seninya. Gue selalu bilang bahwa public speaking itu adalah bagian dari seni berbicara di depan banyak orang. Kalau lo mau menjual sesuatu, nggak kucuk-kucuk lo minta orang untuk beli sesuatu itu gitu loh. Tapi dengan cara-cara yang sesuai, memang orang-orang yang di depan lo itu membutuhkan apa yang lo jual gitu loh. Nah, itu seni gitu loh. Nah, bicara sebagai seorang public speaker, menguasai kemampuan public speaking itu juga adalah bagian dari seni. Jadi bukan berarti lo udah bisa ngomong dari TK, SD, SMP, SMA, jadi nggak perlu lagi belajar public speaking. Sebenarnya bukan itu. Okay. Karena public speaking itu akan terlihat sekali dan terpakai ketika lo memiliki profesi-profesi yang memang menghadapkan lo dengan banyak audiens gitu. Iya, benar. Ini ngena banget nih buat gue. Karena gue sendiri ngerasa gitu. Apa ya namanya? Gue itu kan sebetulnya orang yang kalau misalnya kenal dengan lingkungan baru, gue akan lebih banyak diam. Gue lebih mencoba untuk melihat dulu. Gitu. Kira-kira gue bisa masuknya di mana nih gitu. Okay. Nah, baru sekarang ini aja lah gue yang ngerasa gue tuh bisa untuk mulai belajar sedikit-sedikit untuk bisa bicara di depan umum. Mulai ya salah satunya ya dengan bikin video YouTube. Oke. Bagus. Ini cara gue buat latihan supaya gue bisa bicara sebetulnya. Oke. Karena ya itu tadi
sebetulnya public speaking itu kan adalah apa ya? eh, Satu hal dasar yang dimiliki semua manusia gitu ya, karena kan kemampuan dasar kita adalah berkomunikasi kan, setiap manusia itu pasti berkomunikasi, tapi bagaimana caranya bisa menyampaikan apa yang ada di kepala ini dengan baik dan benar gitu kan. Betul. Nah, ada nggak sih tipsnya? Tipsnya gimana caranya supaya bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan itu dengan tepat gitu. Oke. Sebelumnya kemampuan komunikasi dan public speaking itu diasah dari hal-hal yang kecil. Misalnya gini, kalau misalnya lo punya keinginan untuk bisa berbicara di depan banyak orang dengan tepat gitu. Nah, targetnya adalah lo berlatih dulu dengan skala-skala kecil. Misalnya, berlatihlah di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, dalam komunitas, dalam organisasi, ketika bertemu di sebuah pesta, say hi dengan orang. Nah, itu sebenarnya latihan-latihan kecil yang menguji kemampuan kita berkomunikasi secara verbal dan juga secara visual. Jadi, karena itu terlihat gitu loh. Nah, kalau mau tipsnya adalah ya banyak-banyak berlatih, itu salah satunya. Terus yang kedua, kalau tadi Oscar bilang punya kecenderungan mengamati terlebih dahulu. Sebenarnya gue selalu bilang bahwa kemampuan berkomunikasi dan public speaking itu bukan diukur dari jago-jagonya lu ngomong, tapi juga jagonya lu menjadi seorang pendengar. Karena the power of, jadi gini, ada namanya dalam kemampuan komunikasi itu adalah the power of listening. Kalau di bahasa Indonesia kan bukan hanya sekedar bagaimana hebatnya menjadi seorang pendengar, tapi bagaimana menjadi pendengar yang aktif. Nah, kemampuan kita menjadi pendengar yang aktif itulah kita akhirnya mendapatkan informasi yang utuh. Nah, ketika kita punya informasi yang utuh, disitulah modal kita bisa menguraikan apa yang tadi kita dengar dengan tutur yang sesuai dengan yang kita dengar, gitu. Makanya coba deh Oscar sekarang gini, lihat kalau dalam sebuah seminar atau simposium besar yang memperhatikan narasumber di depan itu cenderung adalah orang-orang di barisan pertama atau baris kedua. Betul. Selebihnya mereka ngobrol, mereka punya kesibukan masing-masing, mereka menyimak ponsel, mereka berdiskusi via ponsel dengan orang yang ada beratus kilometer di sana, sehingga mereka tidak menyimak apa yang narasumber sampaikan. Begitupun ketika belajar, dosen menjelaskan, mahasiswa sibuk sendiri atau dia punya kesibukan sendiri. Akhirnya informasi yang disampaikan oleh orang yang sedang bicara itu tidak didapat secara utuh, sehingga bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan kalau dia tidak bisa mendengar. Jadi ada namanya itu the power of listening. Jadi komunikasi itu juga kemampuan untuk mendengar karena di dalamnya ada respect gitu loh. Kalau kita respect sama orang, justru kita dapat informasi banyak. Sebenarnya yang Oscar lakukan itu udah benar. Oke. Nah, balik lagi ke itu tadi. Jadi kan tadi Kak Indra bilang kebanyakan adalah orang-orang yang sering mendengar itu adalah orang-orang yang berada di baris depan nih. Nah, sekarang kalau seandainya kita sebagai speakernya nih, sebagai yang berbicara, ada nggak triknya supaya kita bisa didengarkan oleh orang-orang yang berada di ruangan tersebut gitu, oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut? Triknya apa? Oke. Kalau kita sebagai seorang pembicara yang audiens kita lebih dari puluhan orang, ratusan mungkin ya, maka nggak ada cara lain, kita harus memikat melalui materi. Apa yang kita sampaikan itu memang dibutuhkan oleh orang dalam satu ruangan. Frekuensi satu ruangan dengan kita itu harus sama, passionnya harus sama. Sama mungkin sebagai pembicara, seorang narasumber, kita jangan cuma berpatok di depan aja. Kita bisa mobile, main ke lini tengah, lini kiri, lini kanan. Kita harus libatkan mereka juga. Kita juga harus sampaikan poin-poin yang bisa bikin mereka semangat. Nah, bisa juga kalau misalnya orang rame gitu, terus ketika ada ribut gitu ya, ada gaduh di ujung-ujung belakang, kita bisa ingatkan gitu loh bahwa hai, halo gitu kan, itu bisa, itu untuk memancing mereka untuk konsen kembali menyimak apa yang narasumber sampaikan. Oh gitu, oke.
Boleh juga. Oke, kayak melempar-lempar jokes gitu bisa nggak sih? Boleh. Boleh ya? Atau misalnya gini, kalau kalau gue pribadi, kalau misalnya lagi ngasih materi dalam satu ruangan ada peserta yang menurut gue dia itu memiliki kecenderungan menguasai ruangan atau menguasai teman-temannya, atau bisa dibilang tuh kalau kita zaman kuliah dulu ada wak gengnya gitu kan. Pasti dalam satu kerumunan itu ada yang lebih menonjol dibanding yang lain. Iya. Nah, sebagai narasumber biasanya kalau gua adalah memanfaatkan orang yang menonjol itu menjadi point of interest. Karena biasanya orang-orang yang menciptakan kegaduhan, menciptakan kerumunan, keberisikan itu adalah orang-orang yang butuh panggung gitu loh. Jadi kadang-kadang Ya, I see. kita libatkan mereka, misalnya namanya si A gitu. Oke, gimana menurut A akan topik ini? Coba saya mau dengar dari kamu gitu. Nah, terus kita puji dia, wah keren banget, kamu memang sepertinya punya pengalaman yang banyak gitu. Nah, kita beri pujian, kita beri perhatian lebih, karena kalau kita tidak memperhatikannya, dia akan buat onar, dia akan berbisik ke kiri, berbisik ke kanan, membuat tingkah laku yang memancing orang nggak fokus ke kita, tapi fokusnya ke dia gitu loh. Nah, jadi dia harus kita libatkan supaya dia juga jadi nggak menjadi pembuat rame di grup sendiri gitu. Oke deh kalau gitu, keren. Nah, aku juga mau nanya nih, aku sering banget lihat di Instagram, Kak Indra ini kan lagi akhir-akhir ini kayaknya lagi sibuk dengan mentor Lampung ya? Iya, betul mentor Lampung. Apa sih mentor Lampung itu apaan? Jadi gini, sebenarnya mentor Lampung itu terbentuk karena balik lagi keresahan ya. Jadi gua dan Fadlan itu rekan gua, kita tuh punya keresahan yang sama. Artinya gini, kita tuh sekarang sering ketemu anak-anak milenial. Fadlan selaku orang yang punya lembaga kursus bahasa Inggris. Gua sebagai orang yang hampir setiap tahun menangani anak-anak Muli Makanai gitu. Ya, kita tuh berdua punya concern yang sama. Concernnya tuh gini, sekarang nih anak-anak generasi Z ini yang milenial ini itu orang-orang itu jauh lebih pinter kalau secara IQ. Mereka jauh lebih pinter. Mereka bisa rumus-rumus, bisa buat database, IT-nya jago segala macam. Tapi coba disuruh ngomong ke depan. Nah, itu kendalanya. Rata-rata mereka memiliki kemampuan IQ yang bagus, tapi ketika bicara di depan mereka tidak bisa mempresentasikan buah pikiran mereka itu gitu loh. Kan sayang gitu loh. Nah, hal ini tuh kita juga melakukan analisa bahwa orang-orang itu akhirnya karena sering kebanyakan gadget. Iya kan? Jadi komunikasi secara verbal dengan orang ke orang itu memang minim gitu. Nah, akhirnya mentor Lampung itu kita buat untuk menjadi sebagai kelas belajar bahasa Inggris, belajar public speaking yang nantinya akan kita kasih pluses. Nah, plusesnya itu seperti kalau gua nge-MC, kalau teman gua Fadlan bahasa Inggris gitu-gitu. Tapi yang paling utama adalah memberi orang tentang gimana bicara di depan publik tanpa ada kendala-kendala gitu. Oke, keren. Nah, terus kalau misalnya mau daftar di Mentor Lampung gimana caranya? Langsung aja ke Instagramnya, di situ ada nomor kontak, ada link yang bisa langsung terhubung ke WhatsApp admin, dan juga bisa langsung DM, bisa langsung komen di situ di Mentor Lampung. Oke, jadi nanti ada di link deskripsinya di bawah ya. Oke nih, terakhir Kak Indra. Ada nggak pesan buat teman-teman yang menonton video ini? Kira-kira kalau mau memulai latihan public speaking, gimana caranya untuk memulai? Mulainya dari mana? Oke, memulai public speaking itu jangan langsung berasumsi bahwa kita akan bicara tiba-tiba di depan orang puluhan ratusan gitu. Tapi mulailah dulu dengan kita belajar dalam skala-skala kecil, dalam keluarga punya acara, kita ambil bagian di dalamnya. Jangan cuma diam di pojokan, di pondokan makan cemilan gitu, tapi kita harus membaur, say hi
dengan orang-orang baru, terlibat dalam komunitas, terlibat dalam organisasi gitu. Karena sebenarnya kemampuan komunikasi itu, kemampuan public speaking akan sangat berguna buat kita semua yang bekerja berhadapan dengan orang banyak. Jadi jangan pernah menyepelekan atau meremehkan, ngapain sih gue belajar public speaking, ngapain gue belajar ngomong, gue bisa ngomong, bukan soal itu. Tapi selama kita bekerja berhadapan dengan orang banyak, bersinggungan dengan publik, maka kita wajib membekali kemampuan diri dengan kemampuan public speaking yang tepat. Keren, mantap. Obrolan malam ini gila keren banget, ini ngena banget sih buat gue pribadi. Karena memang pekerjaan gue kan memang berhubungan dengan publik juga gitu kan ya. Nah, jadi memang akhir-akhir ini gue mencoba untuk mulai belajar tentang public speaking sebetulnya. Gitu. Okay. Jadi obrolan kali ini sangat bermanfaat buat gue pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, sekali lagi thank you so much Kak Indra. Iya, sama-sama. Thank you Oscar. Thank you juga. Amin. Buat keluarga. Oke. Amin. Thank you. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemuan ya. Yes, amin. Semoga bisa ketemu kayak dulu ya. Iya. Oke deh kalau gitu, makasih Kak Indra. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, juga komen. Siapa lagi yang mau gue undang di podcast Ngocok, ngobrol bareng content creator. Nah, jangan lupa juga untuk follow Kak Indra di @duniaindra. Follow juga Instagram gue @dioskarscom. Patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, and love your family. Bye.